3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas A04. Kali ini kami akan mempresentasikan koordinasi dan rentang manajemen. Nama kelompok dan ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Kinita Sabina Maharani, dan ada Deviana Widya Stuti, dan ada Imaya Nazah Ahda Sabila. Pendahuluan dan pengantar tujuan. Seiring organisasi tumbuh dan berkembang, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada posisi dan departemen-departemen baru ditambahkan untuk berurusan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, para manajer senior harus menemukan jalan untuk memperlihatkan semua departemen ini secara bersama-sama. Yang ketiga, ada rantai komando formal dan pengawasan yang dilakukan tetap efektif, tetapi tidak cukup. Organisasi memerlukan sistem-sistem untuk memproses informasi dan memungkinkan komunikasi di antara orang-orang dalam departemen-departemen yang berbeda dan pada tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, ada rentang manajemen. Span of management adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada supervisor. Dan ada tujuan. Tujuan ini menjelaskan pentingnya koordinasi, kebutuhan akan koordinasi, dan teknik yang digunakan pada pendekatan pencapaian koordinasi efektif. Yang kedua, ada menjelaskan pengertian rentang manajemen, jumlah ideal, dan faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang kedua, ada pengertian koordinasi. Koordinasi itu ada pengertian koordinasi, mengapa koordinasi penting, kebutuhan akan koordinasi. Pengertian koordinasi itu apa sih? Yaitu koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang kedua, tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mengapa koordinasi penting? Menurut beberapa ahli, koordinasi itu merupakan dasar manajemen. Seperti ahli G.R. Terry berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya jika POAK diterapkan dengan baik. Koordinasi itu penting dalam suatu organisasi, ada 5 macam. Yaitu yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pada pekerjaan. Yang kedua, ada agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan pekerjaan. Yang ketiga, ada agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada supaya semua unsur manajemen 6M dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang kelima, ada supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran diinginkan. Ada kebutuhan akan koordinasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Ada derajat koordinasi yang tinggi, ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan. Faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Menurut James D. Thompson, dalam Handoko 2000 ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu saling ketergantungan yang menyatu atau yang kedua ada saling ketergantungan yang berurutan, yang ketiga ada saling ketergantungan timbal balik. Slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Deviana. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pendekatan pencapaian koordinasi efektif, yang mana yang akan kita bahas di sini tentang pendekatan pertama yaitu teknik manajemen dasar, dan yang kedua pendekatan yang kedua meningkatkan koordinasi,
Pendekatan yang ketiga yaitu mengurangi kegiatan koordinasi. Ya, yang pertama, pendekatan pencapaian koordinasi efektif. Komunikasi itu merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung itu tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi. Koordinasi pada dasarnya merupakan pemrosesan informasi. Ada 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu yang pertama, hanya mempergunakan teknik-teknik manajer dasar, yaitu hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarahan umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur. Yang kedua, menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Kemudian yang ketiga, di samping peningkatan koordinasi potensial, itu mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Selanjutnya, itu ada teknik dasar manajemen. Dalam teknik dasar manajemen ini, terdapat ada 3, yaitu hierarki manajerial, aturan dan prosedur VEMUS, dan rencana serta penetapan tujuan. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan 2 cara, yaitu vertikal dan menyamping atau horizontal. Sistem informasi vertikal, peralatan melalui data disalurkan melewatkan tingkatan-tingkatan organisasi. Hubungan-hubungan lateral atau horizontal itu terdapat hubungan lateral yang dapat diperinci sebagaimana yang pertama, kontak langsung antara individu-individu, kemudian peranan penghubung, panitia dan satuan tugas, pengintegrasian peranan-peranan, peranan penghubung manajerial, dan organisasi matriks. Dan selanjutnya untuk mengurangi kegiatan koordinasi. Bila mekanisme-mekanisme pengorganisasian dasar tidak mencukupi koordinasi potensial, dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode di atas. Tetapi, kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban, bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Terdapat 2 metode pengurangan kebutuhan koordinasi. Yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan dan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Kemudian, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya adalah rentan manajemen. Dalam rentan manajemen ini, kita akan membahas tentang pengertian rentan manajemen, jumlah rentan manajemen yang ideal, kemudian rentan manajemen lebar versus sempit, dan faktor yang mempengaruhi rentan manajemen. Selanjutnya, slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Imaya. Yang selanjutnya yaitu jumlah rentang manajemen ideal. Ada 2 alasan utama mengapa penentuan rentang yang tepat adalah penting. Yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Yang selanjutnya, menurut V.A. Graijunas dalam Handoko tahun 2000,
menyatakan bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan suatu dengan satu secara langsung dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Pendekatan Gray-Jonas menunjukkan kekompleksan tugas-tugas pengawasan manajer, dan secara matematik hubungan-hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan N dalam kurung 2 min 1 plus M dengan R jumlah hubungan dan N jumlah bawahan. Menurut rumusan ini, bila ada 5 bawahan, akan ada 100 hubungan. Bila ada 10 bawahan, maka ada 5.210 hubungan. Tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Lindal F. Urwig dalam Handoko tahun 2000. Berdasarkan pengalaman militernya bahwa otak rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam penanganan dari 3 sampai 6 otak manusia lainnya. Jenderal Lan Hamilton dalam Handoko tahun 2000. Yang selanjutnya yaitu rentang manajemen lebar versus sempit. Yang pertama, alasan digunakan rentang manajemen melebar atau pilihan pertama yaitu tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Yang kedua, alasan digunakannya rentang manajemen yang menyempit atau pilihan kedua adalah pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkatkan dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi besar. Yang ketiga, besarnya organisasi dapat menjadikan variabel penting dalam penentuan rentangan yang tepat, juga untuk beberapa tugas tertentu. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan keterlibatan yang lebih kecil dari supervisor sehingga memperbesar rentang pengawasan, yaitu yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan stabil dan rutin. Yang kedua, bawahan melakukan tugas yang hampir sama. Yang ketiga, bawahan terkonsentrasi di satu lokasi. Yang keempat, bawahan sangat terlatih dan tidak membutuhkan banyak arahan dalam melakukan tugas. Yang kelima, peraturan dan prosedur dalam mendefinisikan tugas tersedia. Yang keenam, sistem pendukung dan SDM tersedia bagi manajer. Yang ketujuh, sedikit waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan tanpa pengawasan seperti koordinasi dengan departemen lain atau perencanaan. Dan yang terakhir, selera pribadi dan gaya manajer menyukai rentang yang lebih besar. Lockheed dan kelompoknya berusaha dalam mengembangkan suatu pendekatan yang memperhitungkan segala kemungkinan atau contingency approach untuk mendapatkan ukuran rentangan yang tepat bagi jabatan manajer tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh yang dipertimbangkan adalah yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi, yang kedua, kedekatan geografis, yang ketiga, tingkatan pengawasan langsung yang dibutuhkan, yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Dan yang terakhir, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Yang pertama, faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi rentang manajemen dapat relatif melebar bila yang pertama, pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain. Prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Dan yang terakhir, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua,
Faktor yang berhubungan dengan bawahan. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila yang pertama, bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila yang pertama, manajer dapat terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Yang kedua, manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan. Yang ketiga, manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Yang keempat, manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.